Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang kumat. Saya sudah 3 hari ini kumat. Datang lagi ternyata. Yang saya pikir membaik. Tidak hanya yang saya ceritakan begini-begini saja. Ini benar-benar ngedrop. Benar-benar ngedrop. Cemasnya nggak begitu. Ada jantung berdebar sedikit, ada cemas sedikit, gitu aja cuman. Tapi ini setelah 1 bulan yang terburuk 3 hari ini, merasakan sesuatu yang tidak nyaman lagi. Semalaman saya evaluasi, kenapa? Karena begini, ternyata saya ingat betul aktivitas sebelum kumat ini. Itu ternyata saya beraktivitas yang terlalu berlebihan. Artinya saya terlalu menganggap diri saya secara lambung sembuh atau membaik, secara pola pikir saya juga menganggap sudah sangat membaik. Akhirnya saya berpola hidup ngawur. Ingat betul saya, dalam seminggu kemarin saya itu tidak hanya jalan kaki sore dan pagi. Nah, teman saya itu kan beli alat berat itu di samping treadmill yang saya pakai itu. Itu saya mencoba itu selama 1 minggu. 1 minggu itu saya latihan beban sekitar 5 kali. 5 kali saya latihan beban. Ternyata ada jarum-jarum semua, salah otot ini segala macam yang memperburuk. Setelah latihan, teman saya itu mesti ngajak makan. Makannya itu ke angkringan-angkringan gitu. Ada cecek pedas, telur puyuh pedas, nasinya dibakar lagi, ada sambal terinya. Untuk hari pertama, hari kedua setelah latihan itu saya diajak makan ke situ, oke. Terus setelah itu 4 hari setelahnya saya makan lagi di tempat situ, saya makannya banyak. Yang semula saya hanya ambil 3 sate dengan 2 nasi kucing kecil, sambalnya sedikit otomatis. Itu malam itu yang pertama itu reflux ya, jelas. Saya kasih Promak, aman. Setelah itu saya menganggap ini enteng, ini saya sambal sudah aman. Ternyata di hari keempat itu, 4 hari setelahnya itu, setelah olahraga ngajak makan lagi teman saya. Mulai saya ngawur. Saya ambil nasi bakar segede lontong itu ternyata ada ayam, ada jamurnya pedas. Terus lauknya saya ambil 5 kalau nggak 6, itu pedas semua, sate-satean itu. Ada cecek itu yang saya suka, ada telur putih pedas, ada usus pedas sama telur puyuh dan lain-lain, sosis juga. Wah, kacau makannya malam itu. Saya selama merasa sembuh itu saya tidak kontrol tentang makan. Sehari saya berpola hidup seperti teman-teman saya yang sehat, makan hanya 3 kali, porsinya juga besar-besar. Setelah itu saya masih jadi begini, sampean masih bisa mengatasi ketika itu masalahnya di fisik ya. Ketika itu masalah fisik, saya sikat sama Promak. Kalau memang asam lambungnya terlalu tinggi, saya turunkan dengan omeprazol. Selesai sebenarnya. Ternyata saya tidak sekuat itu. Mungkin kalau hanya makan dan fisik itu oke. Lah fisik ini ada yang saya rasakan, ternyata tulang belikat saya ini kena kecetit gitu loh. Jadi rasanya kan sakit di belakang sini, seperti di jantung itu. Itu sudah mulai cemas saya. Wah, kok sakit ini? Kata teman-teman, sudah biasa kalau latihan angkat beban, pakai barbel 5 kilo itu sudah biasa. Ada jarum-jarum gitu. Saya sudah nyadari juga, memang biasa, teman-teman saya juga sama, ngerasa yang sama gitu. Cuman masalahnya kok kebetulan saya dikasih tulang belikat kejepit. Akhirnya mikir dong saya. Akhirnya buka HP lagi dong saya. Saya lihat lagi tulang belikat itu apa. Lah itu menjurus ke perbedaan antara sakit tulang belikat dan sakit jantung. Nyahok saya. Lihat informasi yang nggak bener. Masih aman. Saya pikir masih aman. Oh, saya bisa. Saya harus bisa. Waktu itu semangat saya masih tinggi sekali.
jalan saya sudah tidak setengah kilo, sudah 1 kilo, 1 kilo lebih, pagi 1 kilo, sore 1 kilo. Saya mencoba untuk mengimbangi teman-teman saya yang sehat. Tidak ada masalah. Tiba-tiba ketika komplek ya, perut panas, BAB-nya bagus. Saya makan buahnya tambah keren, makan oke, berat badan stabil di 72,2, 72,5, hampir 73, dengan badan yang saya pikir ya lumayan lah, sudah mulai sedikit terbentuk lah daripada kemarin geloyor dengan olahraga itu. Lumayan, saya anggap ada progres di tubuh saya, itu bagus buat olahraga. Ternyata kekencengan itu enggak bagus. Angkat bebannya itu terlalu berat, terus mengakibatkan itu tadi, karena psikosomatisnya ini belum sembuh. Jadi ketika tulang belikat ini sudah mulai membaik, alhamdulillah. Makanya saya bisa bikin video. Dari 2 hari yang lalu saya kepingin bikin video, tapi tidak kuat otak saya karena takut, ada rasa cemas. Meskipun tidak separah-parah dulu, paling tidak ini datangnya ini lebih dalam. Akhirnya hari ini saya buatkan video, saya cerita tentang jangan terburu-buru menganggap diri kita sudah benar-benar sehat. Imbasnya nanti seperti saya, ada kemundurannya di apa? Tensi darah turun. Kemarin saya tensi turun hanya 109/65, yang stabilnya biasanya di 115/75 ya sekarang turun per 65 gitu. Jadi ada kecemasan dari cemas, bukan dari faktor makanan dan lain-lain. Berat badan bagus kok, tetap stabil terus. Akhirnya ngurangi rokok lagi biar peredaran darah lancar. Lemahnya memompa darah itu tadi jadi kendala. Jadi seperti sakit awal-awal lalu, tapi tidak disertai dengan cemas yang berlebih, hanya sekedar cemas gitu aja. Tapi cukup tidak nyaman ketika kita sudah merasa di level taruhlah level 4, ternyata kita mundur ke level 2 lagi. Mundurnya itu 2 tahap lagi, itu tidak nyaman. Ketakutan itu ada lagi. Lah, kok ya dilalah dengan kondisi seperti itu, tetangga depan rumah saya meninggal. Kacau kan? Tambah kena lah pikiran saya. Sebenarnya saya tidak ingin nongol, cuman karena manusia itu jiwa makhluk sosial, jadi saya harus ngelayat, nyolati segala macam, terima tamu karena dekat rumah seperti saudara. Pulang dari sana drop mental saya, kena lagi, psikosomatisnya kambuh. Jadi saya berbagi cerita video ini, saya garis bawahi. Ternyata yang paling utama itu paling penting itu menjaga pola pikir. Saya berpola hidup, makan 3 kali sehari, terus angkat beban seperti teman-teman saya yang sehat, dengan jalan 2 kilo per hari pagi dan sore. Ternyata kita mampu secara fisik, tapi begitu kita kena mentalnya lagi, drop kita, mas. Akhirnya karena sudah tidak ada panic attack, sudah tidak ada cemas yang berlebih, hanya sekedar cemas gitu aja, saya pijit 2 orang. Pijit pertama itu saya tidak menemukan hasil yang enak karena tulang belikat saya masih sakit. Setelah itu saya tiba-tiba, teman saya itu ahli herbal itu WA ke saya, terapinya buka bro, katanya gitu. Saya tidak ambil pausing, sudah hari Ahad kemarin, hari Minggu kemarin saya langsung meluncur ke teman saya, hanya 5 kilo dari rumah saya. Akhirnya saya ke sana, saya ditensi, ketemunya 109/65, termasuk rendah. Terus saya dibuatkan jamu herbal, pahit banget, nggak tahu saya formulanya ada apa aja, tapi yang jelas dia bilangnya ada omega 3. Jamunya itu nggak tahu dari apa bahannya, dia rahasiakan. Saya minum di sana 1 gelas, pulang saya bawa 1 botol. Hari ini saya bisa buat video. Cuman imbas efek
samping dari kumat cemas 3 hari tersebut, saya 3 hari berturut-turut cemas terus, kecuali tidur. Alhamdulillahnya tidur itu tetap enak, lampu dimatikan, ngumpul dengan anak-anak, sudah tidur, baca doa, baca-baca apa yang biasa kita baca itu tiap hari, terus baca doa, tidur langsung. Bangun masih bisa, sholat malam masih bisa, nggak ada takut ketika malam. Yang ditakutkan adalah ketika cemas ringan gini itu ya siang itu, aktivitas apa yang harus dilakukan, terus ya berpikir tentang tetangga itu yang meninggal itu, terus sakit yang ada di sini itu kok nggak hilang-hilang, padahal kan proses ya. Kalau saya baca artikel itu, saya baca-baca tulang belikat itu kalau kecetit itu bisa sampai 2 minggu, dan alhamdulillah saya ini 4 hari sudah mulai bagus lagi. Dan sekarang tadi saya sudah push up lagi, push up ringan seperti di video saya yang lalu. Sekarang saya nggak nge-gym ke tempat teman saya, sementara saya off. Semalam kemarin saya dipanggil, ayo ini sudah ngumpul, ini ada 4 orang. Saya bilang saya off dulu karena saya lagi kumat. Ternyata benar, agak malam dikit mereka kongko-kongko di kafe, makan-makan ngawur-ngawur itu tadi. Alhamdulillah saya nggak ikut. Kalau saya ikut mungkin saya akan lebih lama lagi ini sembuhnya. Tapi begini, memang ada berkesinambungan ya antara otak dan perut ini. Tapi akan tetapi jika sampean membandel tekan hanya urusan makanan saja, dan di situ sampean sudah tahu cara mengatasinya, cukup 2 kan. Kalau saya sekarang per hari ini, kalau sudah banyak asam lambungnya harus diturunkan apa? Promak, ya kan? Promak saya minum kalau asam lambung sudah tinggi, sudah banyak. Tapi kalau kita berjaga-jaga agar tidak memproduksi asam lambung yang tinggi, omeprazol. Jadi ketika sampean habis merasa berdosa, makan ngawur, ada sambal segala macam, takut reflux terjadi, sampean ngantuk banget, nggak bisa nahan 2 jam sampai 3 jam setelah makan harus tidur, sikat sudah omeprazol. Tunggu setengah jam, sampean tidur aman, tidak akan ada masalah. Kalau sudah tinggi, sampean sudah pulang tidak bawa obat, habis makan di luar tidak bawa obat, pertolongan paling tepat adalah promak. Ya 10-15 menit langsung asam lambung dibantai sama promak, selesai. Asalkan ini tidak kumat. Tapi kalau ini kumat kayak saya, nyantol lagi 3 hari. Meskipun ringan, jauh membaik. Apa kuncinya? Olahraga, bos. Olahraga, tidak ada lagi. Bukan obat. Obat itu hanya meredakan saja. Ya tadi itu saya bilang, obat itu hanya omeprazol dan promak. Itu untuk lambung sampean. Jika kumat, promak. Jika sebelum kumat, sampean antisipasi omeprazol. Kalau sampean sudah ngerasa, kalau sampean sudah pintar mendeteksi tubuh sampean, sudah bunyi kerucuk dan lain-lain segala macam, ini kemungkinan reflux ini, sikat omeprazol setelah makan, aman. Kalau sudah terlanjur sampean mengabaikan, promak. Tapi kalau ini jangan konslet. Jadi video kali ini saya hanya berbagi cerita. Kalau sampean sudah mulai olahraga atau mencoba hidup seperti orang normal, jangan gegabah mencari aktivitas yang membuat timbul sesuatu yang baru. Di sini di kasus saya ini, saya timbulnya itu gara-gara tulang belikat sakit. Akhirnya saya berpikir antara ini belikat atau jantung, kumat. Saya di situ. Kalau untuk urusan makannya, kalau sudah sampai 4 bulan kayak saya ini, tanggal 21 depan ini saya sudah 4 bulan. Ini kan masuk, ini 3 bulan, ya 4 bulan jalan kan, masih jalan. Nanti kalau sudah tanggal 21, 22 berarti saya sudah 4 bulan. Jadi itu tadi, sampean jangan kalau lagi terbebani tentang sakit di perutnya, sudah sakit perut saja, jangan macam-macam untuk aneh-aneh. Tapi kalau sampean masih terbebani di psikosomatisnya,
psikosomatisnya sampean jaga betul makanannya. Jangan sampai sampean salah makan. Kalau sampean salah makan, konslet. Kalau sampean lagi psikosomatis kumat, sampean salah makan, pasti konslet. Ketika perut sampean lagi kumat, dispepsianya sampean yang kumat, terus sampean ada pemicu lain, sampean merasa jarum, opo kaki sembarang kalir, apalah, atau sampean merasakan sensasi yang dulu pernah, tapi sampean lupa karena memang sakit ya otaknya. Terus itu muncul lagi, sampean juga sakit lagi. Jadi ya kesinambungan antara lambung dan otak itu memang benar-benar nyata. Sampean jangan sampai terjadi dua-duanya. Kalau sampean kumat otaknya, makannya dijaga betul. Ketika sampean kumat lambungnya, otaknya berpikir fresh, jalan-jalan, guyon sama orang-orang terdekat gitu aja. Tapi kalau kena dua-duanya di usia 4 bulan, usia penyakit 4 bulan seperti saya ini, kena dua-duanya, kumat. Tapi cemas, hanya cemas saja, nggak sampai yang jantung berdebar, bingung, waspada, apa namanya, kayak terserang tubuh. Ada pergerakan sedikit, daun saja sudah noleh. Apa itu? Ada anak datang, sudah tidak ada. Artinya cemasnya itu hanya lebih ke sampean jadi ngedrop, tekanan darah drop, gula darah drop, terus males ngapa-ngapain, mager, pengennya diem, pengennya dimanja-manja. Ya kalau ada yang manjain, kalau nggak ada yang manjain, minta tolong siapa sampean. Tambah mangkel sampean di rumah, nggak ada yang merhatiin. Karena sakit ini lama, orang yang mendampingi kita tidak akan tahan, karena mereka tidak tahu apa yang kita rasakan. Cara cepat sembuh ya harus bergantung pada diri sendiri. Yang seperti video saya itu, sampean harus hilangkan ngalem, terus sampean harus bisa memanage antara otak dan lambung. Berapa lama? Lama. Pengakuan orang-orang itu lama. Tapi kalau kita bisa jaga pola makan, pola pikir, pola hidup, cepat Pak. Cepat. Artinya kita jalani aja, kita ikhlas aja, kita jalani, santai aja. Ya kayak saya sekarang per hari ini, karena saya sudah lama mengalami kelingan, hari ini saya kelingan banget, jalan aja nggak banyak lagi, mundur, saya hanya 500 meter lagi, mundur dari awal lagi. Minumnya ya kopinya berhenti lagi, rokoknya dikurangin, yang semula sudah kopi jus buah lagi. Karena kalau sakit ininya, nafsu makan kita berkurang. Akhirnya kita balik lagi lihat YouTube, lihat orang-orang makan mukbang itu, sampai produksi liur kita banyak, sampai kita benar-benar lapar, baru kita bisa ambil makan. Kemarin kata terapisnya itu, saya disuruh hajar karbohidrat lagi. Walhasil ya saya mulai lagi, sehari harus makan 4-5 kali lagi untuk memperbaiki lambung. Dan alhamdulillah membaik, alhamdulillah membaik, sampai saya bisa bikin video ini. Ya itu tadi pesan saya, kalau sampean masih di tahap seperti saya, masih usia 4 bulan itu, jangan pola-pola aneh-aneh, mempertaruhkan antara ngawur di lambung dan otak. Sampean harus milah, menjaga otak dan menjaga lambung. Kalau kumat salah satu aman, tapi kalau kumat dua-duanya cemas bos. Tapi tidak separah dulu. Tetap semangat. Ya, pokoknya saya tetap membuat video ini untuk catatan. Biasanya saya lihat sendiri progres perkembangan saya, dan saya ingin sembuh dengan cepat. Target saya tidak ada target sudah, pokoknya saya ingin hidup normal. Dengan perkembangan yang ada, saya save di channel YouTube saya. Sampai mau subscribe tidak subscribe monggo, pokoknya saya berbagi pengalaman saja, dan ini intinya buat saya lihat-lihat sendiri juga. Terima kasih sudah melihat video saya, semoga Anda juga cepat membaik seperti saya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.